Saya terangkan lagi ya, ini penting ya masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an aku na aksarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelah Laut Merah disebut apa? Mukjizat. Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat indukan? Mampu enggak? Enggak. Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waqtin wa khinin, setiap saat, karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin karena melihat kedahsyatan Allah setiap saat. Tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak apa? Kan filakil bahri, sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi siapa? Musa. Terus ketiga, kalau logika mukjizat gini itu terus menerus seperti yang dialami Nabi Musa, resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok. Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini contoh gampang, kita ini hidup di bumi setelah sampean belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi, planet yang sebesar ini apa, semuanya itu sudah maha dahsyat. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh, ya gara-gara ingin kejadian yang aneh, mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu di pantat, baru percaya kudrahnya Allah. Lama-lama kamu jadi dukun, seneng ular yang berkepala manusia, itu baru dahsyat. Nanti menjadi klinik. Makanya kritiknya ulama, mukjizat itu tidak perlu dituruti. Karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita. Makanya kata Abdul Hamid Khan, termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini, yang menjadikan orang kafir adalah dia nganggep kudrahnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dahsyat. Dia nggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi saya contohkan nyamuk tadi, inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma, terusannya ba'udotan fama fokwa. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat, lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang nggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dahsyat mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama berstatus kita tidak mampu sama sekali. Dahsyat mana? Sama kan? Nah, itu yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menggiring kita cara berpikir begitu terus. Sehingga Quran cukup ngendikan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Sebetulnya burung yang setiap hari terbang, yang setiap hari lewat Anda, itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah nunggu kejadian-kejadian super dahsyat. Terus keempat, korbannya para kiai, termasuk saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa haji terbang, wah tidak kiai, tidak bisa terbang. Tidak bisa kayak Harry and Potter misalnya gitu, tidak bisa kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu, bisa terbang kayak Aladin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedahsyatan-kedahsyatan itu. Akhirnya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dahsyat tapi penipu, kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa?
mukjizatnya Al-Quran kenapa disebut mukjizat paling dasar. Ini saya bacakan teks pokoknya ya supaya sampean tahu. Ini tabaruk sama Imam Bukhari ya. Redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ikut kitab Fadhailil Quran. Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi semua nabi punya mukjizat, yang lewat mukjizat itu orang dipaksa iman karena dahsyat tadi. Saking dahsyatnya terus cocok tidak cocok itu percaya. Tapi kata Rasulullah, mukjizat saya itu berupa wahyu yaitu Al-Qur'an, dan saya berharap dengan mukjizat itu saya adalah nabi paling banyak pengaruhnya yaumal qiyamah. Maknanya paling banyak orang yang iman. Terus di sini dikomentari oleh syarahnya ya, oleh penyarahnya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya saya baca Arabnya saja. Sama harus pura-pura paham jadi keren. Jangan minta saya terjemah nanti harus pura-pura paham. Bagus kok, mantas sabda fi qaumin fa huwa minhum. Jadi bergaya orang kaya ya dikira apa? Kaya. Bergaya ulama ya dikira apa? Ulama. Nanti bergaya wali juga dikira wali. Saya baca ya, ini luar biasa menurut saya. Al makna annal mu'jizati al madiyata kanat khissiyatan tusyahadu bil absor kana qoti soleh wa aso Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Jadi kayak tadi, kedahsyatan tongkat Musa itu karena apa? Laut kok bisa dibelah sebuah tongkat. Itu aneh. Kalau maknanya aneh adalah di luar kemampuan manusia, nyamuk lebih aneh. Kayak apa susahnya bikin organ apa? Nyamuk yang sekecil itu. Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik, yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah Subhanahu. Sama ndak? Sama. Sehingga umatnya Rasulullah tidak perlu ditunggoni mukjizat simsalabim. Cukup penalaran akal. Ini namanya basirah apa? Basirah. Ya jelas ya. Mohon sampean ra usah kepen roh tokate Nabi Musa toh. Cekap melihat apa? Nyamuk. Ya sudah bagus, sudah maju, sudah keren. Ya jelas ya. Li'annal ladzi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu binqiradi musyahidihi. Walladhi yushahadu bi'ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man ja'a ba'dal awali mustamirron. Sesuatu yang dipertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa, itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hoax, bisa saja macam-macam. Tentu yang enggak percaya tentu salah ya, kita sepakat. Tapi tetap saja yang enggak menyaksikan itu bisa saja enggak percaya. Paham ya? Tapi logika kedahsyatan nyamuk, siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Quran untuk melihat mukjizat itu kedahsyatan Allah bikin nyamuk itu abadi ila yaumil kiamah, dan siapapun yang waras akan ikrar dan tetap menyaksikan karena insya Allah ada nyamuk terus ila yaumil kiamah. Itu kan teman tidur kita, paham ya? Makanya kamu kompromi dengan nyamuk. Sekali-kali jangan dicablek. Ini ayatnya Allah. Ya bila perlu dicium, dielus-elus gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilus-elus enggak? Kira-kira? Andekan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa, gimana? Dilus-elus, dikai mori, dikai kembang 7 taman, ya gitu. Tapi kenapa nyamuk tidak kamu begitukan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar biasa. Makanya ini ngaji di sini saya ulang lagi, sama tidak perlu merasa punya hak adami sama saya, karena saya memang buyut saya kandung itu orang Damaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini termasuk turunan beliau yang keluar dari Kudus di Rembang. Karena mbah saya kandung itu sepupunya Mbah Sahal, ya, sama Mbah Sahal ibunya Badiah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Kalau saya namanya Sofiyah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Jadi
Kenapa saya cerita ini ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha apa mimba. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga. Jangan marisi gayane tok, bae alim terus putune pedita-pediti gak alim terus gak keren, menurut saya itu malu itu. Jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya, jangan marisi mulyane. Orang alim terus mulya tok gelem dicucup itu gak keren menurut saya. Niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup itu baru betul. Jadi ada aturannya lah. Saya teruskan. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat, ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi napa yam bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha napa tafsira au tusqitas samaa kama zamta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqa fis sama. Masih mereka bilang gini, walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u. Mereka nuntut tuh, Muhammad saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulap jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja adab, kisafah minas sama, turunkan saja adab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu, digandeng terus sama Allah diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu Rasulnya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Karena mereka dengan logika yang salah. Yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraisy. Anda turunan apa? Kafir Quraisy. Maka gak boleh berpikir mukjizat seperti itu. Nyatanya Allah cukup menjawab dengan ayat wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dijawab lagi inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr satruse la ayatil liqaumi yakin. Semudah itu kita iman kedahsyatan kudrahnya Allah. Cukup melihat kerbau, kok bisa ya jaga populasinya, padahal tidak pernah dia seminar cara jaga populasi. Nyatanya tetap terjaga. Tanpa lamaran ya bisa jaga keturunannya. Tanpa sesar ya anaknya lancar. Tanpa sesar kan? Artinya mereka bisa. Karena di sini ada kudratullah. Ada apa? Ada kudratullah. Nah, kalau iman seperti itu, Anda baru betul. Yaitu yang disebut Allah, ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua urusan di alam raya ini hanya Allah ingin mempertontonkan bahwa saya kuasa. Jadi tidak perlu nunggu yang aneh-aneh. Sehingga andaikan saya ketemu Nabi Musa dan ketemu Rasulullah Muhammad SAW, pasti saya milih Nabi Muhammad sebagai ketua. Karena Nabi Muhammad yang bikin sarana iman dengan sarana yang seluas-luasnya, dan sarana ini tidak habis dan ada di mana saja, yaitu sarana ikrar bahwa Allah kudroh dan kudrohnya tanpa batas. Nabi bikin sarana apa saja, melihat langit, bumi, lautan, nyamuk, hewan, semuanya sarana untuk ikrar kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Nabi Musa mempertontonkan hanya nunggu mukjizat sing khariqun lil adat. Paham ya? Makanya wajar kalau Nabi bergelar Afdolul Ambiya Sayyidul Awwalin wal Akhirin, karena memang lebih efektif cara menggiring supaya orang iman. Sekarang sudah tahu kenapa Nabi jadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin? Sudah ya? Mungkin kemarin-kemarin tahu tapi gak tahu logikanya. Pokok iman selewat ke musola ngaji iman. Itu iman yang kurang betul itu, karena tanpa nadzor. Itu namanya taklid yang statusnya mukhtalaf alaih, masih disidangkan di MK, paham ya? Iman. Jadi iman taklid itu iman yang masih disidangkan oleh para ulama. Ada hakim yang bilang sah, ada hakim bilang tidak sah. Tanya anak-anak Qudsiyah. Imanul muqallid itu mukhtalaf alaih apa mujma' alaih? Mukhtalaf alaih. Kalau imanu ahli nadzar mujma' alaih. Insyaallah barokahnya ngaji ini semuanya min ahli nadzar, apa? Min ahlin
Jangan amin sudah jadi, ini sudah jadi ini. Kalau amin kan masih berdoa, bisa makbul bisa nggak boleh iman kok. Ayo iman kepada Allah dan Rasul, amin, nggak boleh. Sesuatu yang pasti nggak boleh diamini, itu kan jadi kacau nanti. Harus bilang apa? Sami'na wa ta'na. Nanti lama-lama kamu disuruh Allah, ayo sholat, amin. Nggak boleh. Jadi amin itu ada aturannya. Tapi bukan berarti saya nyalahkan jenengan, enggak. Ya memang salah gitu. Jadi kan. Ya saya memang statusnya salah. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja. Melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja. Gabah itu apa saja. Hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrahnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman. Mergo ditunggui konsep sing super, gini kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya, jadi annal mu'jizati pakai jamak muannas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik, tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala, karena qoti soleh wa asa Musa, wa mu'jizatul qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidihi walladhi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizatnya Quran dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul samsiyah bisa dihitung menjadi tahun samsiyah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah. Apa samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya, makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu
Kalau manggil bahasa itu Bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbok ditulis gini saja, Mbah. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya? Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, masa dikasih apa? Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan ya. Ini paling masih seperempat jam ini. Kalau kelamaan sampean dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bilang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di Sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di Sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya, karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikrar ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo, cukup deloknya mau. Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah, mau naik kelas ini sudah benar, ini sudah benar. Terus kedua begini, kedahsyatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini, dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet, macam-macam lah, itu kan problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan.
Andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, Mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, Mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya, Mat, satu aja, Mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, Mat. Minta yang mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja, Muhammad. Ya, Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke, Mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham. Dengan logika itu faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalah, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal dan Uzza karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad. Hubal ya Tuhan kami. Uzzal ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan. Kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan, Mat. Gak apa pembantu ngono itu. Lah pembantu saja kamu nggak mau yang gitu, kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak, kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah, kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan? Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in. Enggak bisa apa saja. Wa wa kallun amala maulah. Anane ngrepoti tok. Inama yuwajjihu la yati bi khair. Mudah sekali. Akhirnya mereka berbondong-bondong iman karena logikanya ditata oleh logika Al-Qur'an. Makanya agama ini sebenarnya nggak pernah datang dengan kekerasan, itu tidak pernah. Bil hujjah, dengan argumentasi. Itu disebut qul falillahil hujjatul balighah. Nah sekarang orang rapati soal argumentasi, senengane neror. Nah, itu rapati ngaji. Sebenarnya agama ini mudah. Ad-dinu yusrun, agama ini mudah, logikanya gampang. Untuk tidak menuhankan Yesus atau Isa, Quran juga datang dengan penjelasan yang enggak jelimet, yang gampang saja. Kata Allah, mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulanit. Paham? Kok arani pangeran piye? Nek mangan ya lesu. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan terus mbok gratisi pas marung? Terus kamu bangga, alhamdulillah tadi habis ngratisi Tuhan. Tadi kelihatannya kelaparan, tak gratisi, senangnya bukan main. Kamu mau punya Tuhan yang seperti itu? Mau? Nggak mau kan? Allah menjelaskan karena yakulanit kuduyan sego, artinya nak orang mangan yo lemes. Pas kamu minta ternyata Tuhannya baru lemes. Jadi Quran itu tidak sinis enggak, tapi menggiring logika bahwa ini tidak mungkin Tuhan. Wong kana yakulanit gampang kan? Itu gampang sekali. Logika Quran itu gampang sekali. Dan masalahnya kita sekarang tidak mengkaji Quran yang sisi ini.
Ya termasuk kritik kita ya, tapi ya sudahlah, ini dunia ya macam-macam. Ono sing ngaramno lomba, ono sing mendukung lomba, macam-macam. Saya tidak dalam posisi mendukung dan menolak. Saya 0-0, jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri dalam konteks tadi. Karena ya sudahlah, itu sudah takdir, semuanya takdir. Ada yang setuju ke lomba, ada yang mengharamkan apa? Lomba. Tapi sebetulnya kalau kita berpikir Quran diturunkan ya untuk yang saya terangkan ini, menjaga logika agama al-hujjah al-balighah ila yaumil kiamah. Karena kita tidak perlu tongkat lagi Nabi Musa, nggak perlu ontanya Nabi Soleh. Cukup dikawal aturan-aturan iman yang cukup mudah dan kita temukan di mana saja ayat-ayat itu. Yaitu wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, atau inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya. Nah, cara berpikir gimana Gus? Gampang tadi. Kalau tongkat Nabi Musa membelah laut adalah hal yang kita tidak mampu. Memangnya kita mampu bikin langit bumi? Tidak mampu kan? Berarti ini sudah cukup menjadi ayat kekuasaannya Allah. Jelas kan? Maka mukjizat Quran ini mengawal umatnya Rasulullah SAW ila yaumil kiamat dengan logika seperti itu. Saya ulang lagi, dengan logika seperti itu. Maka ulama nggak boleh berhenti seperti saya ngomong terus seperti ini. Makanya ngendikane Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu apa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang kafir semuanya, kata Allah, baik berkategori kafir musyrik maupun kafir ahli kitab, itu tidak akan tercerabut dari akar kesalahan mereka, dari cara berpikir mereka, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang satu kejelasan yang jelas welo-welo. Itu apa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar, yaitu rasulnya Allah yang membaca sahifah-sahifah suci, manane Al-Qur'an. Untuk menafikan ketuhanan berhala, ketuhanan Yesus, kita cukup dengan konsep Quran. Kayak tadi, kana yakulanit, termasuk untuk menafikan Tuhan balita, paham ya? Tuhan apa? Fir'aun. Ini contoh terakhir, sampean siap-siap saja selesai. Karena saya memang mau selesai ini, bukan guyon, memang mau selesai. Karena menurut saya mukjizatnya Quran itu jelas. Jadi diterangkan seperempat jam ya jelas, 10 menit ya jelas. Kalau kamu butuh lama, berarti kamu menyangsikan kejelasan Al-Quran. Dan itu kriminal besar. Gitu. Kalau nggak boleh dibahasakan murtad besar, ya kriminal apa besar. Ini ndak guyon, betul itu. Saya tadi mau menyontohkan apa tadi? Tuhan balita ya. Fir'aun itu berdebat sama Nabi Musa. Singkat debat begini. Kalau nggak salah di J19, kalau nggak salah di surat Syu'ara. Dicari sendirilah. Pertama ditanya gini, Musa, kamu kesini ada apa? Ya bawa konsep Tuhan. Yang jelas itu tidak kamu ya. Lalu Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Si Fir'aun masih berkelit. Begini, soal yang di bumi, saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, di mana-mana yang dituhankan saya. Soal kemungkinan di langit begini, tunggu saya. Terus di Haman dipanggil, ya Haman ibnili sorqal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan saya piramida yang tinggi. Saya mau lihat Tuhannya Musa, apa betul ada. Padahal andikan terjadi piramida kan Tuhan pun nggak bisa dilihat. Wong sampean yang wali saja tidak bisa melihat. Wali tadi yang sing disakeni Allah tadi itu aja nggak bisa melihat. Apalagi Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa sadar bahwa logika itu tidak masuk ke Fir'aun, tidak masuk. Padahal ada pengawalnya banyak. Dan karena semua Nabi fatona, itu ibarat mobil ganti gigi, ganti argumentasi. Gini saja, yang menuhani leluhur kamu, mbah-mbah kamu, itu sontak kaget Fir'aun. Pengawalnya ya kaget. Oh iya, kalau Fir'aun ini Tuhan, mbah-mbahnya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Berarti mbah-mbahnya dulu itu tanpa Tuhan, karena ini ada Tuhan balita tadi itu. Akhirnya hampir separuh, mungkin hampir semua pengawalnya Fir'aun itu iman semua. Meskipun yaktumu imanahu, ini yang diceritakan Quran, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Karena runtuh, semua logika Fir'aun sebagai Tuhan itu runtuh.
Hanya dengan logika, kalau kamu Tuhan, lalu mbah kamu Tuhannya siapa? Firaun mangkel. Wah bahaya logika Musa, tangkap Musa, gak debat lagi. Kayak apa mudahnya logika Quran untuk menafikan ketidaktuhanan Firaun. Yaitu mengatakan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwali. Karena dikatakan Tuhan langit, Firaun masih berkelit. Nanti dulu, saya mau bikin piramida. Mau saya lihat ada enggak Tuhan kamu? Nabi Musa langsung genti gigi yang nuhani mbah-mbah kamu. Orang kan berpikir, ini kalau Tuhan betul, lalu orang-orang dulu Tuhannya siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Akan kersane jenengan ngertos teng Syurahul Bukhari diantaranya disebutaken Nabi piyambak sing ngendikan mangkola la ilaha illallah badhe wafat ngendikan seperti Allahumma ar-rafiqal a'la. Sebab niku wonten niku ya bidin kiai ku fanatike kapundhut Jumat ku ora karuan. Niku rubahe gara-gara kula nyek. Wah, anggere crita ngrono wong kapundhut Jumat oleh kepengin tenanan. Marine arep-arep Jumat niku kula gojlok. Tapi sing ngendikan fadilah kapundhut Jumat itu kapundhute Senin. Wah, akhirnya ganti haluan. Ya wis sedongakno aku mati Senin. Masalahnya kutub Said Abdul Al-Haddad kapundhute Selasa. Nak ngono Selasa Gus. Imam Bukhari kabudute dina Setu. Akhirnya dekne bingung, ya wis kok sak mati-matine. Sementing aja wayang sarapan jare tiang-tiang niku. Kula gak ada kanca, kiai tunggal teng kampunge. Niku senenge ra karuan. Niki kebetulan Jawa Timur dadi ra direnes. Wong mati ya dekne, wong sunat dekne. Opo ae dekne? Lumayan kan 50-an ping sekian peristiwa. Manakipan ya dekne. Niku nanti seneng ya. Seneng banget mergo kiai tunggal dadi hasilnya ora dibagi-bagi. Suatu saat pas tengah-tengah seneng iku wae tengah-tengah sarapan dikabari ana wong mati. Pagi mulu suwe-suwe sadar jebule dadi kiai tunggal ora enak. Angger badhe lunga ora wani mergo wedi nek mati ya apa ora wani. Ternyata di kiai pesaing enak. Sak kampung kiai ini 10 kan ke lunga ya bebas, tapi hasilnya dibagi-bagi tapi kan rati. Dadi dene eling ya. Eling ya Allah Gus. Pak mati kok wae sarapan kok entuk. Gelem ra gelem lakone ndekne wong kiai napa? Tunggal. Terus tadi kiai tunggal iku plus minus no. Terus niki cerita rilek-rilek tapi jenengan kersane ngertos. Wau kula mun matur ya Amang istihad iku nak bener iku ganjarane loro. Ajron iku ganjaran. Ganjaran iku upah sing saking Allah taala. Nak gonta-ganti pilihan iku ujrotan untuk opah loro berarti wong dhisik milih iki bariku kok ganti mboten falahu ajron tapi falahu ujrotan untuk napa? Untuk bayaran loro terus. Nek sing hadis iku falahu napa? Ajron. Jadi istihad niku nak bener diganjar loro ganjaran lho. Tapi nak napa? Sakniki kok beda pilihan gonta-ganti iku bahasa Arabe iku falahu ujrotan. Ini apang sih jenis niku niku jenis falahu ujrotan. Lah anak pindah-pindah telu berarti falahu salah satu. Gitu pokoknya masalah dunia digawe biasa mawon mboten akidah. Sementing milih pangeran, milih Allah Rasul, seneng damai mergo perintah Allah Rasul. Dados di bab-bab sosial kula cerita gini tes ngaji Bukhari saya ndak melenceng dari tema Bukhari. Wau didawakan ketika Sayyidina Umar itu koruba ajalu, ini wau diwaos salan Habib Hamid. Ketika Umar itu Sayyidina Umar koruba ajalu, itu ditanya sama orang-orang. Dan penanyanya itu agak provokatif. Penanyanya ini agak provokatif. Oh bodi, kalau waca ke kersane jenengan ngertos nak kalau gawe-gawe ini. Mboten kersane mboten. Teng mriki Namratul Hadis itu 2203 nomor hadis ini. Qila li Umar ala tastakhlif, qal astakhlif. Faqad istakhlafa man huwa khairum minni Abu Bakrin wa in atruk faqad taraka man khairun minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Sayyidina Umar itu pernah didatangi seseorang yang agak provokatif. Andekan orang itu ra'il ghanam, orang yang menggembala kambing kemudian dibiarkan di hutan tanpa dia jaga. Itu mudhoyik ndak? Orang ini menyia-nyiakan kambingnya ndak? Ya iya. Makanya jenengan sekarang harus nunjuk pengganti jenengan itu siapa. Orang kok mati mawon bablas terus gak mikir napa? Umat gak mikir rakyat. Tapi napa dawuh Sayyidina Umar?
Kalau saya menunjuk khalifah, maka itu pun pernah dilakukan seseorang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar kurba ajalih nunjuk Umar terus penggantinya. Dan kalau saya tidak menunjuk pengganti saya, maka tidak menunjuk pun itu pernah dilakukan orang yang lebih baik ketimbang saya dan lebih baik ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu buatan nunjuk penggantinya. Tenggene madzhab ahli sunnah wal jamaah. Artinya di bab-bab sosial itu kalian Nabi tidak meleringan mawon. Karena masalah sosial itu akan bergerak. Ya izin itu putih-putih ngaku santri kulo, tapi nak pilihan-pilihan ini mboten. Oh, piyambake gak ada objek piyambak. Oh, tenurut mesti mboten nurut lek kulo. Gak ada hitung-hitungan piyambak. Falahu ujratan wa. Ya aman nggih sami meniki khusuk lagi. Pokoke bab-bab mboten mboten nurut kalian. Kulo nggih mboten kepen dituruti masalah-masalah ijtihad. Dawe Izzuddin bin Abdissalam itu ngeten masalah ijtihad. Selain masalah tauhid, saya ulang lagi, selain masalah tauhid itu Allah punya sudut pandang yang bisa membatalkan hukum-hukum sosial. Niki cerita sama aja anut santri-santri ini. Wonten kiai ini khusyuk ora gelem di santri ayu, ya ora gelem di jamaah majelis taklim wong ayu. Sering elek-elek. Lah sing kiai kaya Zain niku seneng sing ayu, normal lah nih ya Pak. Zain niku santri kula mulai alih. Tak kula niku mboten cocok sekalian kiai-kiai sing ngaji kalian tiang-tiang ayu, fitnahe gede. Mari sahabat mari ngene-ngene. Tak takoki deh. Kowe ora disusul sahabat, sahabatmu dosamu ngenyek. Lah nak santri elek Gus, merongos kan gak sahabat. Sahabat itu ya dosa iki, ngenyek wong merongos iku ya dosa. Akhirnya nak ngono lah nek santri loro berarti dosane loro. Nak ro sing ayu sahabat terus sing elek ngenyek. Berarti agak ganjaran blas. Ya mpoh urusamu. Jadi masalah ijtihad itu gak kena ditebak. Kowe di santri ayu mungkin gak di dosa ngenyek, dosane sahabat. Di santri elek ora dosa sahabat, dosane ngenyek. Ya ono ya iki kiai ini ceritane kan do latihan kiai ini Abdurrahman Sekaf nih. Nah, IE mulai lahirnya ini latihan be kula. Santri kula mulai alit. Ana wong gak gelem kancanan wong sugih. Ya bidin. Alasane nak kancanan wong sugih iku marai ning hadis-hadis Nabi wa yuhibbul fuqara ngene-ngene. Kancanan wong melarat terus. Tak takoki kene napa jenengan kancanan wong melarat terus. Jare niku Gus, nak kancanan wong sugih iku mari tomak. Jebule tak delok kancanan wong melarat iku mergo kena nggo kongkonan ya. Dikongkon ngalor ngidul. Lah kancanan wong sugih gak wani. Kan gak wani ya ngongkon bupati roan, bupati ngecet. Nek supri-supri kan kena ya digo. Jadi intine nek masalah sosial lu kabeh masalah. Mulane dawuhe Nabi diwarai pangeran nak masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ilahin. Asal dunya masalah sosial politik, sosial ekonomi ora mesti kabeh asal jenenge dunya. Jadi eling-eling dadi masalah dunya, masalah sosial iku ora mesti kabeh. La'allahu fitnah. Kayak kancanan wong sugih kadang ya tepak enak dijak bangun pondok kena. Kancanan wong melarat jebule ke malah otoriter. Kongkon roan terus bengi jek bokon mijeti. Dadi gayane kancanan wong melarat jebule memperbudak. Ora jelas kabeh. Gayane wae kancanan wong ayu jebule amen ngenyek merongos gendut. Wonten iki cerita. Lah iku masalah istiadat. Dadi masalah istiadat kados kula ngenten lho ngaji mek jenengan. Kula bentuk ganjaran ora ya ora ketoke ya ora. Mereka nak malaikat cara pandang ini, bahaya piye to? Wono Habib malah dekne sing mulang gak sopan. Iso wae gak entuk ganjaran aku. Tapi iso wae malaikat cara pandang, bahaya capek nurut. Kon mulang ya mulang, kon bubar ya. Masalah sosial itu mboten jelas. Masalah sosial itu mboten jelas. Karena ya sosial. Jadi ya sosial. Makanya muamalai Nabi teng pangeran agar masalah sosial itu nggih mboten konsisten dan itu enggak apa-apa. Wonten Nabi asmane Nabi Wah Yahya niku seangkatan kali Nabi Wah Isa. Sing sitok nu ceria. Ibadah ceria, kesehariane ceria. Digojol mek nabi-nabi sing khusyuk. Mali aroka dohikan ka'anna kata manu min makrillah. Aku ro kowe amen guyu men guyon kaya-kaya ora ana azab, ora ana sukhtuwah, ora ana makruwah. Terus sing nabi sing senengane guyon niku gojlok mek nabi sing merengut sing. Mali aroka abisan ka'anna kataknatu min rahmatillah.
Wong kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Dan itu terus akhirnya dadi khauf kalian apa? Roja. Misalnya cahi lho sing teko kula merengut kaya orang pangeran kan tersinggung. Bocah kok. Kaya aku ora Rahman Rahim, wong kok bagane merengut. Nah tapi nak misalnya guyu terus, bocah kok ora roh aku sadidul iqab. Lah itu kan ya sudah seperti itu masalah sosial. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi ya wa anna adabi wal adabul. Terus wonten istilah khauf kalian apa? Roja. Wonten tiyang niku nak jamaah kok ngarep terus. Mosok dipanggil Allah kok terlambat. Jamaah sof hafal terus. Yo kesane iku musyaroah ilal amri. Ilal khairat. Tapi dekne kesayangan wali sing nak jamaah kok guri. Wali takok ilah kowe kok guri jare. Aku iku ngrasa ora sopan. Sawangane kok sok-sokan pareng kok ngarep. Tadi kangkang sing biasa jamaah kok guri, tak golekno dalil. Jadi ternyata dekne kok guri niat sopan. Kok sok-sokan pareng. Koyok duwe orang dalam saya ngono. Jadi ning masalah sosial itu hukum malah nih masalah istihad itu sing di luar tauhid, di luar akidah itu nak salah wae jek digan. Kula niku jek bidina ana santri kula alumni kok mesra mbek bojone, sering sowan kula mbek bojone mesti kula amu. Mesti ke cara bener. Wong kok mesrane ngono mbek bojo. Tak Gus kok saged. Wong nak terlalu mesra mbek bojone mesti ke lali mbokmu. Jatahe ngamal mbokmu tuku beras, entek go wedake bojomu mesti apa. Lah tapi misalnya ana santri kok ora mesra mbek bojone, kok pegatan golekne bojone iku ya repot. Kene diberi, milih mesra ta ora nek mbek bojomu? Ah ora ngandel. Mesti mbok iku, mbok mahabbah iku. Rai rezeki pas-pasan senengi bojo mesti efek donga iku. Efek jampi-jampi iku mesti. Sekali sadar mesti ngamuk yakin. Mesti iku. Ya nak dungane sementek isi meneh. Dados masalah-masalah sing masalah sosial malih. Nabi lu nak mesra kalian Sayyidah Aisyah, nak undang nganti ya Khumairah. Khumairah iku putih kemerahan to merah. Nak bojomu yo ora iso diundang Khumairah ngirenge ngono. Ya dadi yo mesra tenan. Dan Nabi itu nggih ngalami hal sing normal, badhe kapundhut normale tiyang. Meskipun Nabi itu orang spesial, tapi ning muamalah keseharian kados umume tiyang. Badhe kabudut nggih panik, umum panik nggih kepengin para garwa sing paling ayu. Panik Sayyidah napa? Aisyah. Ketika ning omahe Saudah nggih tambah lara, Saudah ora pati ayu. Sampai pamit Saudah tahu diri, jatahe Saudah dikekno sinten Sayyidah Aisyah. Terus normalit yang badhe kabudut nggih pengen ketemu putrine, nunggu Sayyidah Fatimah Az-Zahra ditimbali. Tapi ning bab Nabi sebagai orang spesial. Iki rungokno pri. Sayyidah Aisyah ku ayu banget, perawan. Jajal turu terlentang ning ngarepe Nabi. Tapi Nabi dengan kelas sosialis sing Sayyidul Khalqi salate diterusno. Lah ki bojomu elek ora mbok terusno. Kira-kira bojomu ora pati ayu lah. Wae salat terus turu terlentang ngarepmu. Kowe milih salat ta? Mboten bojone sing ora pati ayu lah. Jawab ya. Ah tenan. Terus Nabi itu Sayyidah Aisyah ayune ngono, terlentang teng ngarepe. Ketika dengan kelas sosialnya sebagai Sayyidul Khalqi, niku dibaro ya. Malah diken mire, dari ini ata'abbadu li rabbi, wonten sing maca ata'abbad li rabbi. Aku barol ya, aku tak salat wae. Pebri misale bojomu ngajak, terus kowe kangen pangeran, milih ndi? Milih ndi? Pere santri musik tok, balen niku wah hadise wa fi buti ahadikum sedekah mesti sebab apali iku rai-rai ngene iki ya apale hadis-hadis ngono iki lho niki guyon ibadah timbang sampean guyone ngenteni di dhuwit malah materialistik pokoknya zaman akhir hadise inna min khiyari ummati kauman yathakuna jaron. Sok ben umatku sing pilihan nak sing guyu banter
Mergo bukti syukur apa bukti syukur. Aku nangis ora wali, guyu wae. Ya orang ngono. Dadi Sayyidah Aisyah terentang. Niku malah didhawuhi kalian Kanjeng Nabi, "Dari ni ata'abbadu li Rabbi." Barno ya aku tak ibadah. Kowe ora ngarep bojo rapati ayo wis ora kok bertahajud. Apa meneh ayu anyar, terus ora ngarep tahajud yakin ora ngarep. Jadi ning bab-bab sosial niku nggih semua orang-orang pilihannya Allah itu ya tidak konsisten. Karena sosial ini tebakannya susah. Nabi itu suka ngasih fakir miskin, tapi ketika nyuwun sewu iku jadi menena bubukkan dan tidak mendidik. Niku Hakim bin Hizam riyen nak ngelem Nabi wong apian, angger aku njaluk mesti dikai, njaluk dikai. Tapi ketiga keempat Nabi Hakim donga iku ngene. Nak wong tukang njaluk iku ngene. Walhasil terus Hakim bin Hizam niku demi Allah saya ndak pernah minta lagi. Mergo ya repot. Engkau dibakukan tidak ngasih ternyata dia butuh banget. Dan hari itu kalau tidak kamu kasih tidak bisa makan. Mbok kae terus engkau nang dadi mental orang mergawe. Itu masalah sosial itu kan. Mulane kula nu dikenangan, ya bidine iki lho cerita. Wonten preman nembe tobat ya. Wonge isih tatonan, wis preman. Adzan ning masjid, ya kadang saenake dhewe. Sitok kiai muni aja, wong masjid kok nyuwun kaya kurang muadzin sing saleh wae. Ngapang iso nyanyi. Tapi nak sing apik terus ngupahi barang, Bang, biasane Bang rada repot masalah itu. Buat opah akhirat Bang tenang ya, ora usah tersinggung biasa wae. Tapi nak cara bapak preman terus dadi tukang adzan iku apik. Nak menawa barokah adzan terus isin meneh dadi preman. Kiai liya nentang wong masjid kok diadani. Cara sampean dadi kiai milih sing ndi? Lha itu masalah istihad. Ya tak baleni nek. Gak ben sampean ngerti dawuh Nabi nak istihadku salah untuk ganjaran ganjaran siji lho ya mboten kok nang pikir nomor 1 ganjaran siji. Nak bener untuk ganjaran loro. Nak bener banget telu ora ono. Yang cara bapak yo keben nak menawa barokah adzan terus ape maksiat neh isin. Sing kiai-kiai bagian khusuk yo aja wong masjid kok koyo ora ono wong saleh wae. Lagi-lagi ini masalah apa? Istihad. Jadi istihad itu yo istihad. Makanya di bab istihad niku dawuh ulama usul fikih, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Karena nggih mirip-mirip. Lan kula niku nyuwun sewu nak diundang pengajian-pengajian dhewe jarang gelem. Mergo pun kathah sing purun. Umpama kabeh ra gelem kula gelem. Kula nak teng pondok kula niku makmum. Umpama rata-rata kiai kok makmum, kula dadi imam. Berhubung rata-rata kiai dadi imam, kula dadi. Karena kalau semuanya jadi imam nanti dikira syarat sahnya sholat itu imamnya harus kiai. Padahal Nabi ngendikan shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Makmum sapa ora. Lah niku istihad. Tak balen niku. Jadi istihad itu napa nggih? Angel-angel gampang. Wonten kiai, wonten wali niki rasa nut tapi niki rada berat sampean anut. Sufyan As-Tsauri ku wali, senengane nekani jenazah sing teko mung sithik. Nak sing teko akeh dekne ra gelem. Ditakoki, lha kene apa kok ngono? Angger sing teko akeh berarti zaman urip kakean mudahan, nah mulane kancane akeh, kabeh diyani. Ora jelas mesti wong iku sing. Tapi yo ono ulama wali sing model nak sing teko akeh, berarti kancane akeh. Nak kancane akeh berarti sosiale apik. Tapi nak Sufyan As-Tsauri gak. Nak kancane akeh berarti mudahana. 01 yo nggih, 2 yo nggih, 3 yo nggih. 4 yo nggih misalnya. Milih ndi? Cara sampean sing ahli curiga. Lho kan ora jelas. Kanca akeh iku bukti kowe apian apa bukti murahan ayo. Kan gak jelas. Sosial lho masalah. Boleh beri supri misalnya terus dhisik zaman rong pati soleh. Pacar akeh bukti ganteng apa bukti ora di komitmen misal. Ora jelas ora ganteng ora. Artinya masalah sosial itu gak jelas. Tak balen meneh, kanca akeh iku bukti apian apa bukti murahan gak di prinsip. Ora mesti masalah sosial. Wonten tiyang sepuh dihormati kalian Sufyan As-Tsauri mergo sepuh berarti ibadah akeh.
Ana kiai sing gak yo judu sepuh masih ate wis sawi ku mesti. Padha mungkine. Nggih mboten. Lah mulane ning bab istihad iku nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Karena masalah sosial. Kula tesembut kalian dawuh Bapak, ana kiai wis sepuh men dadi imam, dilem. Iku istiqomah jare Bapak. Mbok istiqomah mbok mau digenti. Wong akhirnya akeh alumni pondok nganggur, mergo sing tuwek mau digenti ora ana kaderi. Ora mesti kabeh masalah sosial. Lha iku sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak istihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah sitok. Sebab iku masalah istikhlaf niku Nabi boten istikhlaf, boten menunjuk. Abu Bakar nunjuk. Terus Dewi Umar, nak aku nunjuk ya ana sing tak nut, ora nunjuk ya ana sing tak nut. Karena masalah sosial itu boten usah jenengan bakukan. Ndak usah napa dibakukan. Mergo masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ila. Bahkan Nabi piyambak ning masalah sosial ngendikan aku iku nabi, tapi wa ma adri mayuf alubi walabi. Nabi rak kekasih pangeran. Iku perang Uhud kena diparingi kalah mbek pangeran. Mergo dawuhe pangeran, lah anak kowe menang, perang mesti tak paringi menang, berarti wanimu perkara tak jamin menang. Perangem krana perintahku, mbok menang mbok kalah pokoke berangkat. Kaya kowe ngiyai no, ya nak tepak ya kiai terus, nak ora ya ora suwe. Engko ngiyai neh. Pokoke masalah sosial mboten jelas. Jadi ning bab-bab sosial kula suwun nggih sing seneng mawon. Nggih sing seneng mawon kabeh niku kersane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting mboten maksiat. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarahuma malam yakun isman. Karena masalah sosial niku napa nggih tebak-tebakane angel. Wonten tiyang nggih bitin senengane sowan kiai. Bar sowan Mbah Mun, sowan kula, mengke sowan Mbah Mus. Pertama dipuji apik, wong kok seneng silaturahim. Bareng takokno bojone, pancen mboten seneng teng omah, Gus. Enak sowan kiai entuk sangu ya. Waduh, matekno wong. Kene sampe husnudzon jebule. Pokoke repot masalah. Ya Supri seneng ning kene mulya ning omah malah kon isa-isa. Nak jare bapak ngenten Pri, tak terangno madhabe bapak. Wong kabeh rata-rata wae bojone wedi. Lah nak wong awam jenenge ngopi, penting ra ning omah. Lah berhubung kiai jenenge silaturahim. Tapi niate padha. Sing penting ora ning omah niku. Pokoke intine niku kula suwun sing seneng dados Nabi piyambak iku seneng kaya nek wonten ketemu tiyang tolkoti wajin basyasa pokoke asik. Nggih sepundi wani zaman akhir. Dosane wong guyu paling banter uraan. Tapi nek dosane wong susah nak meleset iku gak rido mek kodok qadar. Tak balen malih, dosane wong guyu paling banter uraan. Iku wae nek hitungane uraan, nek krana syukur ra apa-apa. Tapi nek dosane wong merengut sekali meleset iku ora rido mek kodok qadar. Padahal ancamane malam yardo bi qada iku falyatub robban siwai. Wong sing gak rido mek kodok qadarku golek pangeran liyane aku. Isi ana neh wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Aja manggon bumiku. Oh, bumi sing gawe aku merengat-merengut ae. Lho misale kula di omah terus digoni amang terus merengat terus gak bayar merengat. Kan yo mangkel. Nek kula ngombe kopi ini mesti mbek guyu. Nak merengut gratis merengut. Jadi pokoke urip sing seneng. Pokoke dawuh Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna napa jahron tapi min saati rahmatillah. Ora krana arogan tapi mergo yakin rahmati Allah jembar. Karena sampean makome nangis ki monggo. Tapi ku iso nyerempet ora rido mek kodok. Kabeh wong sugih aku tok sing ora. Kabeh wong bojone nurut aku tok sing ora. Gremeng ya mbek pangeran. Nek kula krungu omongane atine tak terusno kabeh wong bu swarga kecuali kowe. Wong kabeh pangeran gremeng ya. Dados kula suwun dawuh Nabi niku dicamkan di hati. Ternyata masalah tapi nak istihad masalah akidah niku al-haqqu wahid, gak bisa kalau masalah akidah itu kebenaran hanya satu. Gak boleh istihad dalam uluhiyah. Jangan-jangan yang benar itu Tuhan itu tidak satu, tidak bisa kalau wilayah akidah itu. Nah,
tapi kalau masalah furuk, masalah sosial. Mulane pangger selawatan nak nyanyi iku yo ngrasa ibadah, tapi misalnya wong Islam men kaya apang terus sing mulang bab idah sapa, sing mulang mustakhadah sapa. Sing mulang aku masalah ngono-ngono iku takrib. Tapi misalnya kabeh kados kula mulang idah, mulang mustakhadah jelimet ngono ora ana nyanyine kok nak do teke panas. Lah tapi nak misalnya terus sampean ngrungokno apang terus teke apa adem jenjet takoki idah ngowah-ngowah, takoki mustakhadah ngowah-ngowah. Takoki iki Gus kula badhe umroh ni carane sepundi, misale ngeten-ngeten sepundi. Duka mboten nate ngertos kok. Kenangan kula ngaji niku ngrungokno Pak Apang nyanyi. Repot. Dadi ki setengah-tengah Bang, aku sing mulang ilmu kowe sing nyanyi. Nyanyi. Jare dekne selawatan. Solawatan sing redaksine solawatan Bang. Lah nek turi putih ku piye redaksi solawate. Dadi ya kadang ya solawatan, kadang ya. Lah nek pas turi putih mosok min siyahi solawat turi putih. Sesuai kok dadi aliran, termasuk sehote solawat iku turi. Pasti kan tak nyanyi ya nek pas lagu-lagu ngono jenenge nyanyi. Lah nek pas solawatan ya. Lah nek kabeh barani solawatan kok sing pas lagu-lagu misalnya Apang nyanyi turi putih, bariku nyanyi apa nih sing padang bulan. Wa min syahi sholawat ala Rasulillah. Kama qala Gus Apang. Iku turi putih. Ya, ketemu ulama-ulama yang Mekah dia mau ngakeh. Oh iya guyon Bang, tapi guyonku tetap ilmiah maksudnya itu. Pernah itu kula tenang mawon jenengan. Damaran sepuh Bang, tenang ya pokoke. Damaran. Ya damaran sepuh garansi sepuh. Jadi kalau suwon ning bab-bab sosial nggih jenengan nderekno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku didamel gampil karena kabeh wa in adri la'allahu fitnah. Misalnya nyun sewu Sayyid Hasan. Sayyid Hasan itu orang yang paling layak jadi khilafah. Tapi kalau beliau memaksakan niku geger mbek Muawiyah. Itu kan orang berpikir kalau saya memaksakan ini geger karena kelompoknya Muawiyah tidak nerima, Sayyidina Muawiyah tidak nerima. Akhirnya Sayyidina Hasan memberikan itu ke Sayyidina Muawiyah. Tapi cara berpikir Sayyid Husain nggak mau membiarkan orang yang berhak nggak mimpin. Lagi-lagi masalah-masalah sosial itu mesti beda, sudut pandangnya beda. Itu sekunane kuno. Sahabat Jabir ya Ahmed, sahabat Jabir itu nak sholat itu nganggo pakaian paling minimal. Cara Jawa itu sarong dicancutno teng gulu ya, terus sholat. Ora pakai serban, nggak pakai baju hem. Ditakoki lho jenengan sahabat senior nak sholat kok ngoten. Ben wong roh nak ngene iki wis cukup dadi sholat. Mulane terus ditemukan sementing sholat nutupi aurat. Andekan dulu semua sahabat itu kok sholat, jubahan, serbanan, minyakan, adus nanti itu dikira syarat sah. Kowe ra iso satpam ra iso sholat, polisi ra iso sholat, pabrik pekerja ra iso sholat, mergo kudu salin ini itu. Paham ya? Jadi asal istihad itu produknya mesti bagus, asal ikhlas loh, tiangnya asal napa? Ikhlas. Nabi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku yang mengajarkan al ajru bi qadri ta'am, napa al ajru? Tapi Nabi ketika tawaf, niku tofa rokiban, napa tofa? Padahal pas itu sehat, semua ulama sepakat, Nabi pas itu sehat. Andekan saat itu Nabi kok ikut jalan, waktu itu ashabu Rasulullah yatufuna musyatan, semuanya tawaf itu jalan. Tapi Rasulullah sendiri naik unta rokiban. Andekan saat itu Nabi kok tawaf rokib masyian, maka dikira syarat sahnya tawaf selain muter dari Hajar Aswad syaratnya harus jalan. Ini baru kayak Nabi berkendara, ndak. Makanya fi'lu Rasulullah SAW itu kadang hanya libayanil jawas. Gak boleh kalau nyuwun sewu cara kasanane mentang-mentang kita ini orang terbaik terus melakukan ibadah kelas terbaik semua nanti repot. Nah iki ora aja tiru, sing kedua aja tiru. Kabeh sahabatnya Nabi ku qiyamul lail, cara bahasa NU traweh. Nabi hanya hari keempat kelima terus boten. Lha umpama Nabi traweh berdoain. Barokah Nabi boten traweh hari keempat lima, tetap diketahui kalau itu sunnah. Ngono terus mbok jajal wah aku niru Nabi ora. Tapi apapun itu nih bab sosial kayak cocok ra cocok harus kamu dengarkan supaya hukum itu sesuai konstitusinya. Kalau tarawih itu tetap apa? Sunnah. Buktinya Nabi lam yakhruj fil yaumil khamis fil yaumis sadis.
Dan ketika sahabat do kumpul teng masjid, Nabi isuk miyos, aku yo ngerti kaya ngenteni aku kabeh. Tapi umpama aku melok, engko dadi fardu. Dadi hal-hal ngeten iki butuh ngaji, mboten butuh nyanyi. Ning bab-bab ngeten. Tapi ning bab-bab tertentu niku jenengan kan sumpek kan? Paham ya? Jadi berarti apa? Ana asma'u bi anna zaidan qaimun, ya berarti alim tu anna zaidan qaimun. Atakallam utawa anna zaidan qaimun berarti yo hakikate zaidun. Terus fakalamuhu ilmu. Iku tak senengi sangka Mu'tazilah ning pas iku, meneng. Mulane dhisik Imam Syafi'i ngendikan aku ora tau debat mbek wong ketika dekne ikrar ning kebenaran sing tak sampekno kecuali habtu. Aku wedi tenan mbek wong. Wong kok hormati mbek kebenaran kaya ngono. Masyhur kan Imam Syafi'i debat mbek wong, bareng wonge kalah malah Imam Syafi'i cara Jawa sing cium tangan. Takok, "Lho kenapa kau hormat?" Ndak gampang orang sebaik dia. Wong di depan umum kalah kok ngakoni. Makanya saya segan. Tapi ketika dia kalah kok berengkel, tak anggap pecundang. Dadi ora malah dibles-blesno bareng ikrar iku Imam Syafi'i hormati. Malema nazartu ahadan terus summa ghalabtuhu wa aqarra bil haqqi la habtu. Aku ora tau debat wong ketika aku bener kok dekne ikrar kecuali saya hormat. Ora gampang ngakoni. Lho to wae lho cara ning ngarepe penggemar iku nyoba aku meno isin. Ndekne wis kadung kiye kodang sohibul. Wong MC ini kadung sohibul fadilah wal karomah wal hajah semua akeh lah semua. Masa ada apa nih? Gelar ini apa? Sing mobil khusus apa gelar? Sohibul fadilah. Apa ya? Aduh, sama abahmu lho tuh. Awake dhewe ra jelas. Biasanya apa? Biasanya MC kok, Pak? Karomah. Nanti kelar al-Fatihah. Nah, Al-Muharram wis lah, Al-Muharram. Al-Muharram. Sing ning desa-desa aja biasa aja enggak Mansur. Al-Muharram aja biasa. Iku ana bape ning Muharramatul Hayawan. Apa ya? Mancan keren tenan, mubalek kok keren. MC nang kaya gelar cek akeh. Wabil khusus. Tapi sing ngekek gelar kok terima MC. Lah ana ulama pangeran ya, sing gelar apa? Pangeran. Wis gak terus gak penting MC. Ana ulama sing ngekek gelar kan pangeran langit. Pak level lah cara kayak khilaf be aku ya. Langit yang tersinggung atau malah panjang kok. Tapi ya ulama itu safakoh ya terus apian gak ngefek. Ya tak baleni nih, mulane ngaji tauhid. Mulane kula nu khatam tenan ngaji tauhid kalian Mbah Mun. Khatam tenan iki kula sering kan maos. Dadi eling-eling ya. Wong iku kudu ngaji. Mergo nek ora ngaji zahire Mu'tazilah luwih bener perkarane Quran disifati fusilat di. Di itu objek ora khase makhluk. Kalau kita nanti mau cetek pidatone Makmun, ya banyak meyakinkan secara argumentasi meyakinkan. Dalalah Imam Ahmad masih ora debat nganggo ilmu kalam. Kaifa taqulu fi ilmi? Ya ilmuhu ta'ala qadim terus fa kalamuhu ilmu. Mergo maknane kalam iku madalla ala syai'. Ngono kuwi ngaji tenan awas nek ora paham.